Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Fadli Mami dari kelas IT 204. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai algoritma tree. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah struktur data dan algoritma. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alun Sujada selaku dosen membimbing kami selama 1 semester ini. Algoritma tree ini dia adalah sekumpulan node yang saling terhubung satu sama lain dan membentuk struktur selayaknya sebuah pohon. Nah, kalau di real life itu pohon itu dia pertama itu dari root dulu, setelah itu stem, setelah itu branch, dan yang terakhir itu ada leaves kan ya. Nah, tapi kalau di computer science dia terbalik. Nah, jadi yang awal itu yang paling atas itu root, setelah itu stem, setelah itu branch, dan yang terakhir ada leaves-nya. Seperti itu. Dan satu lagi algoritma tree ini dia biasanya digunakan untuk menggambarkan hierarki di dalam perusahaan. Misalnya dari CEO, lalu di bawahnya ada direktur, setelah direktur ada manajer, dan yang terakhir ada karyawan. Selanjutnya macam-macam tree. Untuk macam-macamnya di sini ada 2 macam, binary dan non-binary tree. Untuk simpelnya, binary itu adalah node yang mempunyai anak maksimal 2. Sedangkan non-binary berarti node yang mempunyai anak lebih dari 2. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas konten di dalam tree ini. Yang pertama di sini ada node. Node itu adalah elemen yang mempunyai suatu nilai. Node ini biasanya disebut sebagai simpul atau juga disebut sebagai vertex. Nah, untuk tree di sini dia ada node A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Lalu yang kedua di sini ada cabang atau mereka sebut sebagai busur atau edge atau link. Nah, dia gunanya apa di sini? Untuk menghubungkan satu node dengan node yang lainnya. Yang ini dia garis yang seperti ini bisa dilihat. Lalu selanjutnya di sini ada root. Root itu adalah node yang nggak punya parents. Nah, untuk pohon ini berarti rootnya adalah node A. Selanjutnya ada parents atau biasa disebut juga sebagai superordinate atau biasa disebut juga sebagai predecessor. Nah, dia itu adalah node yang punya anak atau children. Nah, di sini berarti misalnya untuk parents A berarti punya anak B, C, dan D. Untuk parents D atau node D dia punya anak H dan I, seperti itu. Lalu selanjutnya ada children atau biasa disebut juga sebagai subordinate atau biasa juga disebut sebagai successor. Nah, dia ini misalnya untuk node I berarti dia anakan dari node D. Lalu untuk node C berarti dia anakan atau children dari node A, seperti itu. Ada node sibling. Node sibling itu merupakan anak yang ada lebih dari satu. Misalnya di sini untuk node B itu siblingnya C dan D. Lalu untuk node F itu siblingnya G, dan untuk node H itu siblingnya I. Paling bawah ini namanya leaves. Leaf itu adalah node terakhir yang tidak mempunyai anak, seperti itu. Misalnya di sini berarti leaves-nya itu node E, F, G, H, dan I. Selanjutnya di sini ada degree. Degree itu merupakan banyaknya anak di dalam suatu node. Nah, untuk misalnya untuk node A, dia degree-nya B, C, dan D. Dia ada 3. Lalu untuk node C, dia degree-nya F dan G, ada 2. Selanjutnya ada depth atau kedalaman. Dia itu merupakan banyaknya level atau tingkatan dalam suatu tree, suatu pohon. Nah, udah saya tulis di sini, dia untuk pohon ini dia mempunyai depth 2. Selanjutnya ada weight. Weight itu adalah jumlah daun pada sebuah tree. Nah, untuk pohon ini berarti jumlah daunnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan selanjutnya ada size. Size itu merupakan jumlah node di dalam suatu tree. Jadi semua node yang ada di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 size-nya. Lalu ada ancestor. Ancestor itu adalah seluruh node yang terletak pada node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Nah, misalnya di sini untuk node I, berarti dia ancestornya node D dan A, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada descendant. Descendant itu adalah seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Jadi dia itu sebenarnya kebalikan dari ancestor tadi. Misalnya di sini untuk node A berarti descendants-nya D dan I, seperti itu. Yang terakhir ada subtree. Subtree itu adalah setiap simpul dari tree beserta turunannya. Kalau diumpamain itu seperti sebuah keluarga inti di dalam keluarga besar, seperti itu. Untuk tree di sini berarti subtree-nya ada 1, 2, 3. Selanjutnya kita bahas mengenai traversal tree. Traversal tree itu adalah mengunjungi simpul-simpul dengan urutan tertentu. Nah, di sini ada 3 macam, pre-order, in-order, dan pass-order. Pertama di sini kita akan membahas mengenai pre-order. Nah, untuk pre-order di sini dia itu ada step-stepnya. Stepnya itu dari root ke kiri terus ke kanan. Nah, di sini udah ada tree, kita coba buat orderin ya. Pertama dari rootnya dulu. Rootnya itu kan A. Kita tulis A. Lalu ke kiri ke B. Ayo tulis B. Lalu setelah itu ke kiri lagi.
dia masuk ke C berarti ya. Nah, dari C dia udah nggak punya cabang ke kiri lagi kan ya, jadi dia balik lagi ke B, ke sini, lalu setelah itu baru ke kanan. Opsinya udah nggak ada lagi kan ke kiri. Ke kanan ke D, setelah dari D, kita tulis D, setelah itu ke kiri lagi, ke E. Nah, dari E ini dia langsung ke kiri lagi, ke G. Setelah itu karena dia udah nggak punya cabang lagi, dia balik lagi ke E. Masuk lagi ke E, setelah itu balik lagi ke D, setelah itu baru ke bagian kanan, ke bagian F. Tulis F. Nah, setelah itu karena dia udah nggak punya cabang lagi, dia balik lagi ke atas lagi, ke D. Setelah itu balik lagi ke B, balik lagi ke A. Nah, yang terakhir baru cari ke cabang ke sebelah kanan, ke note H. Seperti ini. Selanjutnya kita bahas mengenai in order. Nah, in order ini step by stepnya itu dari sebelah kiri dulu. Kiri udah habis, baru masuk ke root. Dari root habis, baru masuk ke sebelah kanan. Nah, di sini udah ada contoh tree-nya. Kita coba buat orderin ya. Pertama, yang paling sebelah kiri itu kan note C. Kita tulis C dulu. Setelah itu, setelah C habis, dia sebelah kiri udah habis, masuk ke root ya. Nah, root dari C itu B. Kita tulis B. Setelah dari root, baru kita ambil sebelah kanan. Dari B berarti ke D. Nah, tapi karena D ini dia masih punya sebelah kiri, kita masuk ke E. Dari E, karena dia masih punya kiri juga, jadi kita masuk ke G. Nah, baru kita tulis G di atas ini. Setelah nulis G, karena dia udah nggak punya kiri lagi ya, dia berarti balik lagi ke E, tulis E, balik lagi ke D, ambil D. Setelah itu D ini kita jadiin sebagai root. Nah, dari root kita ke kanan kan ya. Nah, dari D berarti ke F. Masuk ke F, setelah dari F kita tulis F, balik lagi ke D. Dari D kita balik lagi ke B. Dari B dari B itu rootnya A ya, jadi kita masuk ke A. Nah, dari A, karena udah habis, kita masuk ke kanan. Kanan itu H. Selesai. Yang terakhir kita bahas mengenai post order. Nah, di post order ini dia step by stepnya itu mulai dari kiri dulu. Setelah kiri habis baru ke kanan habis baru ke root. Nah, di sini udah ada contoh tree-nya, kita coba buat urutin lagi ya. Pertama kita ambil dari sebelah kiri dulu. Paling kiri di sini itu note C. Kita ambil C di sini, kita tulis C. Dari C ini dia udah nggak punya kiri lagi kan, berarti dia ke kanan. Nah, karena itu B. Nah, tapi B ini itu dia adalah root ya. Root dari C. Jadi dari B ini kita lanjut lagi ke kanan langsung. Di kanannya itu dapat D, tapi di D ini juga root. Jadi dia langsung lanjut lagi ke kanan, kanannya itu E, terus ke G. Nah, mentok udah nggak punya lagi kanannya, jadi kita tulis G, kita ambil G, setelah itu kita ambil E, kita balik lagi ke atas ke D. Nah, di D ini dia masih root ya, jadi kita ambil kanannya F di sini. Nah, di F ini juga dia udah mentok, jadi kita tulis F, kita ambil. Setelah itu balik lagi ke D. Di D ini dia root. Akhirnya setelah kanan habis baru kita ambil root ya. Tulis D. Setelah itu tulis B. D juga root ya. Setelah itu baru kita masuk ke kanan, ke A. Tapi karena A ini dia masih punya cabang kanan, kita berarti lanjut ke H. Kita ambil H karena dia udah paling mentok. Dan yang terakhir kita balik lagi ke A. Root. Selesai. Jadi algoritma tree itu adalah sekumpulan node yang terhubung satu sama lain dan membentuk seperti sebuah pohon atau tree. Nah, kalau di real life tree-nya itu kan berdiri ya, dari root yang paling bawah ke atas ke bagian leaves-nya. Tapi kalau di dunia computer science dia itu terbalik. Jadi yang paling atas itu adalah root. Nah, di sini dia juga mempunyai beberapa konten. Kontennya itu ada node, lalu ada link, lalu ada yang paling atas itu ada root yang tadi, lalu selanjutnya ada parents, lalu ada children, lalu ada siblings, lalu yang terakhir di situ yang paling bawah adalah leaves. Nah, lalu dia juga di situ ada size, ada weight, ada depth, ada level, ada degree, ada ancestor, ada descendants, yang terakhir ada subtree. Dan untuk macam-macam tree-nya di sini ada dua macam, binary tree dan non-binary tree. Untuk binary tree itu adalah node yang memiliki anak maksimum 2. Dan kalau non-binary tree berarti node yang memiliki anak lebih dari 2, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada traversal. Traversal tree itu maksudnya adalah mengunjungi simpul-simpul dengan urutan tertentu. Nah, di sini ada 3 macam. Ada pre-order,
in order dan post order. Sekian dari saya Masudli Mami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.